Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Topik bahasan kita pada hari ini dalam renungan kita tentang Abraham dan Lot. Nat yang saya ambil ini di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dalam kisah ini menyatakan suatu kali Abraham dan Lot pergi dari tanah Mesir dan singgah beberapa kali di sepanjang tanah Negeb sampai dekat Betel. Karena terlalu banyaknya harta mereka, akhirnya tempat-tempat persinggahan tersebut tidak cukup atau tidak cukup luas untuk harta dan gembala-gembala mereka, sampai mengakibatkan pertengkaran antara gembala-gembala mereka. Akhirnya Abraham membuat kesepakatan supaya mereka hidup dengan damai dengan cara memilih tanah yang akan menjadi tempat tinggal masing-masing. Kemudian Abraham mengalah dan mempersilahkan Lot untuk memilih tujuan terlebih dahulu. Kemudian kita tahu Lot memilih lembah Yordan karena dilihatnya tanah tersebut subur. Lalu Lot berkemah di kota di sekitar lembah Yordan dekat dengan Sodom. Padahal orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan, atau dosa sodomi berasal dari tempat ini. Dalam Kejadian 19 atau Kejadian 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kemudian karena Abraham sudah sepakat dengan Lot, jika Lot ke kiri maka Abraham ke kanan dan sebaliknya. Di dalam ayat yang ke-9, maka Abraham melihat tanah Kanaan dan memilihnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham untuk menghiburnya mengenai janji yang sudah dikatakan kepadanya, yaitu suatu janji yang belum dapat dilihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh orang Kristen, saudara, Abraham di sini menginisiasi kesepakatan dengan mempersilahkan Lot untuk memilih lebih dahulu. Abraham tidak takut kehilangan apa-apa hanya karena masalah tempat tinggal. Bagi dia, memegang janji Tuhan yang lebih besar jauh lebih penting dibandingkan tempat tinggal. Jarang ditemukan dewasa ini kekristenan yang mengizinkan hidupnya mengalir mengikuti janji-janji Allah yang bersifat kekal, yaitu nilai-nilai kebenaran yang ada di Alkitab. Kekristenan zaman now lebih suka memaksakan kehendaknya atas Tuhan. Belajar dari kisah Abraham dan Lot, saya ingin bertanya kepada Anda, saudara, bagaimana jika Abraham yang lebih dulu memilih? Bagaimana jika Lot memilih Kanaan? Apakah Abraham akan kehilangan janji Allah mengenai tanah perjanjian dan keturunan yang diberkati? Apakah Kanaan lebih baik dari Sodom? Apakah Anda tidak menyadari bahwa di Kanaan banyak orang-orang enak atau raksasa di dalam Bilangan pasal 13 yang menghalangi keturunan Abraham untuk memperoleh tanah perjanjian? Tentu saudara, Kanaan juga adalah pilihan yang sulit jika Abraham dapat melihatnya di zaman Yosua dan Kaleb. Lalu apa yang kita pelajari dari hal ini? Jangan memilih apa yang jahat di mata Tuhan. Izinkan segala sesuatu tetap terjadi menurut kehendak dan waktu Tuhan. Jangan takut kehilangan sesuatu yang bersifat sementara, karena janji ilahi lebih berharga. Bapak Ibu, Abraham yang memilih Kanaan walaupun terkesan lebih baik dari Sodom, pada kenyataannya Kanaan juga sulit
Jika Anda saat ini harus meninggalkan sesuatu yang duniawi untuk keselamatan yang kekal, jangan pernah merasa takut atau rugi. Kalau dalam kehidupan ini, keputusan yang Anda buat sudah sesuai kebenaran walaupun terlihat sulit, jangan takut karena Tuhan pasti menyertai orang benar. Asalkan Anda berada di dalam kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lot memilih tempat yang hanya berfokus kepada kenyamanan dunia. Ia memilih lembah Yordan yang subur karena berpikir hal itu baik untuk berlangsungnya atau kelangsungan hidup ternaknya. Bahkan dia memilih tinggal di daerah Sodom yang orang-orangnya jahat di mata Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Pada akhirnya daerah Sodom habis terbakar beserta harta Lot, yaitu ternaknya yang banyak. Bahkan istrinya mati jadi tiang garam. Keputusan yang Anda buat di masa lalu dan hari ini menentukan hidup Anda di masa depan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, pikirkan baik-baik dampak atau akibat yang Anda akan terima, entah itu baik atau buruk. Entah itu jodoh, pekerjaan, penyelesaian suatu masalah, studi, tempat tinggal, dan lain-lain. Belajar dari sikap Lot yang lebih memilih apa yang menguntungkan secara jasmani saja, tetapi jahat di mata Tuhan. Kekristenan dewasa ini harusnya lebih mengerti untuk dapat hidup menurut kehendak Tuhan lagi. Jangan sekedar mau berkat-berkat jasmani yang fana, jangan menuntut dari Tuhan supaya diberkati secara jasmani terus-menerus, tetapi mengabaikan yang terpenting yaitu janji ilahi mengenai keselamatan kekal dan hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan memilih atau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jikalau Abraham saat itu mendapat janji ilahi sebelum Kristus ada, lebih lagi kita sebagai orang percaya harus bersungguh-sungguh hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus yang mendapat janji keselamatan kekal. Dengan kalimat yang lebih sederhana, jangan hanya mengarahkan pikiran kepada apa yang bersifat sementara, tetapi lebih berfokuslah kepada bagaimana kita mengerjakan untuk menerima keselamatan yang kekal di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah membahas tentang ini. Jadi paling tidak seperti yang saya ungkapkan tadi, ada 3 hal yang harus kita ingat ketika kita diperhadapkan dengan pilihan atau dengan segala sesuatu, baik tentang karir, pekerjaan, tentang jodoh atau keluarga ataupun penyelesaian masalah. Kita paling tidak harus mengingat tentang 3 hal tadi. Yang pertama, jangan memilih apa yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, izinkan segala sesuatu tetap terjadi menurut kehendak dan waktu Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan takut kehilangan sesuatu yang bersifat sementara, karena janji ilahi lebih berharga. Bapak Ibu, dengan kebenaran ini mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita. Seandainya kita ada zaman sekarang ini ada dalam sebuah pilihan, apa yang akan kita pilih? Dan seperti Abraham atau seperti Lot, sebenarnya dua-duanya kalau kita melihat dari sejarah atau historis tentang kedua tempat itu, kita tahu pada akhirnya. Tetapi kenapa Kanaan bisa menjadi tempat yang indah, sementara Lot memilih daerah Yordan atau Sodom ini yang dipandang mata baik dan indah, akhirnya harus binasa. Karena Abraham melihat dari janji Allah apa yang lebih baik. Bagaimana Abraham lebih mementingkan
tentang kekekalan bersama-sama dengan janji Allah. Dan kiranya pada pagi hari ini kita juga saudara diberkati oleh Tuhan untuk merenungkan tentang kehidupan kita, jangan salah memilih. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.